Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Kemudian beliau melanjutkan doanya. Apa doanya? Wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kita semua sudah mengetahui, tidak ada ragu lagi, tidak ada syak lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kelebihan yang sangat besar untuk siapapun yang ingin bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya sedekat-dekatnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pengampunannya, telah menyiapkan rahmatnya, dan juga telah menyiapkan pembebasan dari nerakanya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang giat di dalam beribadah dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bulan Ramadan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh kaum muslimin ini, bagaimana kita mengetahui kapan dia sudah masuk dan kapan dia keluar? Maksudnya bagaimana kita mengetahui satu Ramadan dan bagaimana kita mengetahui akhir Ramadan? Apakah bulan Sya'ban ini 29 hari ataukah misalnya 30 hari? Maka kita tidak perlu ribut, kita tidak perlu memperdebatkannya berpanjang-panjang. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman kepada kita agar kita melaksanakan pedoman tersebut. Apa pedomannya? Marilah kita kupas hadisnya daripada kitab Bulughul Maram nomor 542 halaman 138. Wa bi sanadinal muttasil ila Syekhil Muhaddits radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Sina Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau dan ayahanda beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya. Apa yang dimaksud melihatnya ini? Yaitu melihat hilal. Hilal itu adalah bulan yang baru lahir sesudah berakhirnya bulan yang sebelumnya. Kapan kita disuruh untuk melihat hilal? Tidak semua memang. Ini adalah berkenaan dengan fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak semua daripada kaum muslimin diperintahkan untuk mengintai-ngintai, untuk menanti-nanti nampaknya hilal. Tidak semua, tapi mesti ada daripada kaum muslimin yang mengerjakannya. Karena ini terkait dengan masalah ibadah, rukun Islam yang juga sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata baginda Rasulullah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi patokannya itu seperti yang disebutkan baginda Rasulullah tadi, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Kemudian kapan berakhirnya bulan puasa atau bulan Ramadan? Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya lagi, melihat hilal di hari yang
30, maksudnya malam yang ke-30, fa'aftiru, maka berbukalah. Artinya kalau ada yang melihat hilal pada malam ke-30 daripada Ramadan, berarti besoknya bukan lagi Ramadan, besoknya adalah 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Cuma yang menjadi masalah, kadang hilal itu tidak nampak, tidak terlihat. Kenapa demikian? Karena faktor cuaca misalnya, karena faktor mendung, atau karena banyaknya awan. Maka akhirnya banyak kebingungan. Tapi Rasulullah sudah menjawabnya. Apa jawaban baginda Rasulullah? Fa'in humma alaikum, maka apabila ditutupi atas kalian itu hilal, maksudnya tidak bisa dilihat, faqduru lahu, maka hitunglah untuknya. Maksudnya menurut mayoritas ulama adalah genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Muttafaqun alaihi. Nah, ini hadis adalah disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, memang dalam setiap tahunnya sering terjadi polemik yang terkait dengan penentuan 1 Ramadan dan juga penentuan 1 Syawal. Lalu bagaimana duduk perkaranya? Nah, kita akan mengkupasnya sedikit dengan menggunakan ilmu fikih, di mana kita di Indonesia banyak menganut mazhab Syafi'i, maka kita pun akan mengupasnya dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Bahwasanya kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa apabila Ramadan telah tiba. Dan untuk mengetahui tibanya bulan Ramadan itu ada di malam ke-30 daripada bulan Sya'ban. Kapan itu penentuannya? Maksudnya seseorang itu bisa melihat hilal, melihat bulan baru itu kapan waktunya? Waktunya itu adalah waktu maghrib. Nah, artinya melihat hilal harus ke arah barat. Nah, maksudnya harus ke arah barat, bukan ke arah timur. Inilah sebabnya kenapa misalnya di Indonesia lebih dahulu waktu sholat, zuhurnya lebih dahulu, asarnya lebih dahulu daripada orang-orang yang berada di sebelah barat. Misalnya seperti Saudi. Kita di Indonesia lebih dahulu sholat subuh 5 jam. Kalau di Kalimantan Selatan mungkin kurang lebih 5 jam daripada saudara-saudara kita yang ada di Saudi. Nah, lalu kenapa waktu sholat itu kita lebih dahulu? Tapi waktu puasa kita seringkali terkemudian dari mereka. Seringkali lebih dahulu orang-orang Saudi puasa daripada kita. Orang Saudi puasa hari Rabu misalnya, kita baru hari Kamis. Ini yang sering menjadi polemik di masyarakat kita, menjadi perdebatan di masyarakat kita. Kok bisa waktu sholat kita terdahulu, tapi waktu puasa kita terkemudian? Ada apa ini? Nanti akan dikupas setelah yang satu ini. Nah, lalu kenapa orang-orang di Saudi lebih dahulu puasanya dari kita? Itu karena patokan untuk puasa bukan matahari, tapi patokan untuk puasa itu adalah bulan. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan rahimakumullah. Perdebatan tentang kenapa kalau sholat kita lebih dahulu dari orang-orang Saudi, tapi kalau puasa kita sering didahului oleh orang-orang Saudi, itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita memahami konsepnya, bahwa waktu sholat itu adalah mematok kepada perjalanan matahari. Matahari itu terbit dari timur. Karena posisi kita berada di timur,
maka otomatis kita terlebih dahulu sholatnya daripada orang-orang yang di Saudi sana. Kita berada di timur, otomatis sholat subuhnya lebih dahulu kira-kira 4 atau 5 jam daripada orang-orang yang ada di Saudi. Nah, lalu kenapa orang-orang di Saudi lebih dahulu puasanya dari kita? Itu karena patokan untuk puasa bukan matahari, tapi patokan untuk puasa itu adalah bulan. Kalau matahari terbitnya di timur, tapi kalau bulan justru terbitnya di barat. Kalau misalnya kita di Indonesia belum melihat hilal, boleh jadi 5 atau 4 jam kemudian orang-orang di Saudi sudah bisa melihat hilal. Inilah sebabnya kenapa terjadi perbedaan waktu. Jadi tidak bisa disamakan antara waktu sholat dengan waktu puasa. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan ini bisa dipahami oleh pemirsa sehingga tidak perlu lagi kita memperpanjang atau memperlebar perdebatan tentang hal tersebut. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan pula adalah terkait dengan apa yang disebut imkanur ru'yah. Karena dalam istilah fikih itu ada yang namanya ru'yah, itu adalah melihat bulan. Yang mana melihat bulan ini haruslah dilakukan oleh orang yang adil. Artinya bukan orang yang fasik. Nah, dan juga bukan oleh anak kecil misalnya. Nah, kemudian terkait dengan apakah wanita bisa menjadi saksi melihat hilal, di situ terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mazhab 4. Cuma dalam mazhab kita tidak bisa. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu hanya untuk laki-laki yang bisa bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Kemudian bagaimana dengan imkanur ru'yah? Imkanur ru'yah ini maksudnya adalah perhitungan hisab, perhitungan ilmu yang berkenaan dengan falak. Nah, yang berkenaan dengan falak artinya bagaimana kita menghitung ketinggian bulan, di manzilah mana bulan sekarang berada, kemudian misalnya posisinya dari matahari berapa derajat, itu adalah ilmu falak atau juga disebut dengan ilmu hisab. Jadi yang dimaksud dengan imkanur ru'yah itu adalah mungkinnya bulan itu dilihat berdasarkan ilmu falak atau ilmu hisab, tapi dengan syarat bahwa muqaddimatnya atau pengantar-pengantarnya itu harus qat'i, yaitu memberikan kepastian. Maka kalau misalnya ada orang yang bersaksi yang memenuhi syarat sebagai saksi bahwa dia barusan melihat hilal di waktu maghrib, ternyata menurut hitungan ahli hisab dan ahli falak tidak memungkinkan untuk melihat karena posisinya yang terlalu rendah misalnya di ufuk barat, maka kesaksian itu akan tertolak. Nah, menurut sebagian ulama diantaranya adalah Imam As-Subki, sekalipun tidak mutawatir, artinya sekalipun tidak banyak yang berkomentar dari ahli falak bahwa ini tidak memungkinkan untuk dilihat, tapi menurut menurut mayoritas ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian dalam mazhab Syafi'i, itu harus disyaratkan mayoritas ahli falak, ahli perhitungan bulan dan sebagainya itu mengatakan bahwa memang bulan tidak bisa dilihat posisinya pada malam itu. Maka dengan hal tersebut kesaksian melihat hilal itu akan ditolak. Nah, jadi kenapa misalnya ada orang yang memang bersaksi dia telah melihat hilal dan dia memang memenuhi persyaratan untuk diterima kesaksiannya, tapi ternyata ditolak oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini di Indonesia adalah Kementerian Agama. Ternyata karena mayoritas ahli falak dan hisab mengatakan bahwasanya pada malam ini tidak bisa hilal itu dilihat, tidak memungkinkan karena posisinya yang terlalu rendah misalnya dari ufuk barat. Jadi dulu patokannya adalah 238.
Nah, 2, 3, 8. Artinya 2 itu adalah posisi hilal di atas ufuk. Nah, kemudian 3 itu adalah posisi hilal dengan matahari. Maksudnya 3 derajat. Kemudian 8 itu adalah umur hilal sesudah terjadinya istima atau pertemuan dengan matahari sebelumnya. Maka kalau terpenuhi ini kriteria, kemudian ada yang bersaksi dan kesaksiannya itu diterima, maka akan diketuk palu bahwasanya besok adalah 1 Ramadan. Tapi kalau misalnya kurang daripada kriteria tersebut, tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan digenapkan itu bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga 1 Ramadan jatuhnya adalah sesudah hari itu. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, cuma di masa-masa ini ada sedikit perubahan, bahwasanya untuk kriteria imkanur ru'yah 4 negara telah sepakat untuk mengadakan perubahan untuk merevisi dengan rumusan 3, 6,48. Artinya matahari, artinya hilal di atas ufuk itu minimal 3 derajat, kemudian jaraknya dengan matahari minimal 6,4 derajat, dan umurnya sesudah istima minimal adalah 8 jam. Kenapa mereka melakukan perombakan? Yaitu 4 kementerian agama di Asia Tenggara. Yang pertama Brunei, kemudian yang kedua Indonesia, dan yang ketiga Malaysia, dan keempat Singapura. Karena rumusan yang terdahulu itu memang dianggap tidak akurat. Jarang sekali yang dengan 2 derajat itu hilal bisa dilihat dengan posisi 2 derajat. Sehingga diadakanlah perombakan oleh Kementerian Agama 4 negara ini. Jadi ini mungkin info yang sangat berharga untuk kita semua. Kenapa misalnya sering kali Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh pemirsa, dan akan kita sambung lagi sesudah yang berikut ini. Menjadi 30 hari artinya kita tidak puasa dulu pada besok hari, nanti besoknya lagi atau lusa kita akan masuk kepada 1 Ramadan. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu redaksi hadis daripada Imam Muslim yang disebutkan di sini, wali muslimin. Dan bagi Imam Muslim, maksudnya ada satu redaksi riwayat, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina. Maka apabila ditutupkan atas kalian sehingga tidak bisa melihat hilal karena mendung, awan dan sebagainya, maka hitunglah untuknya, maksudnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ada memang sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang mentafsirkan faqduru lahu ini adalah dengan apa? Dengan menghitung manazil. Nah, artinya qaddirul manazil. Apa yang dimaksud manazil? Yaitu posisi di mana bulan berada di saat itu. Yang intinya adalah hal ini terkait dengan munajjimin, artinya orang-orang yang ahli di dalam ilmu perbintangan, yang ahli di dalam ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, sehingga menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya ada orang yang ahli ilmu hisab atau ilmu falak, dengan perhitungannya dia bisa menetapkan bahwa Ramadan jatuh besok hari umpamanya, lalu ada orang yang membenarkan perhitungannya itu, maka dia boleh mengikutinya, tidak masalah. Cuma yang menjadi catatan di sini adalah dia orang yang ahli dalam perbintangan itu jangan sampai membingungkan masyarakat dengan misalnya mengajak masyarakat untuk mengikuti
hasil perhitungannya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena apa? Karena sudah disepakati oleh para fuqaha bahwasanya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, untuk penetapan bulan itu adalah dengan melihat hilal. Kalau hilal tidak kunjung terlihat, atau ada yang melihat tapi tidak memenuhi kriteria imkanur ru'yah, artinya posisi hilal tidak memungkinkan untuk dilihat, maka apa? Maka Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari. Artinya kita tidak puasa dulu pada besok hari, nanti besoknya lagi atau lusa kita akan masuk kepada satu Ramadan. Dan ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita ketahui pula, bahwasanya untuk melihat hilal dalam penentuan satu Ramadan tidak diwajibkan 2 orang saksi. Yang penting 1 orang yang memenuhi syarat itu sudah mencukupi, sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis Sayyiduna Abdullah bin Umar dan juga hadis Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Yang inti daripada hadis itu adalah untuk Ramadan cukup 1 orang yang memenuhi syarat. Adapun untuk yang selain Ramadan diwajibkan 2 orang yang memenuhi syarat. Kalau kurang dari 2, maka itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk penetapan masuknya bulan-bulan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin sudah sepatutnya lah agar menghindarkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan terkait dengan masuknya satu Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena pedomannya sudah sangat jelas, pedomannya sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, lalu yang sering juga menjadi pertanyaan, kenapa kok terjadi perbedaan kadang? Nah, kenapa terjadi perbedaan? Itu adalah terkait dengan sudut pandang saja. Ada yang memandang bahwasanya adanya hilal itu sudah cukup, sekalipun tidak bisa dilihat. Nah, sehingga mereka berpatokan kepada istima. Kapan misalnya terjadi istima, maka sesudah itu pasti satu Ramadan. Nah, ini satu pendapat. Tapi pendapat yang diperpegangi oleh mayoritas ulama itu bukan dengan adanya hilal saja, tapi dengan melihat. Jadi kalau misalnya mendung, sekalipun seandainya tidak mendung, hilal itu bisa terlihat, maka tetap sebagaimana perintah baginda Rasulullah, Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Inti daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menentukan satu Ramadan. Dan juga kita tidak boleh menentukannya itu dengan ugal-ugalan, dengan prediksi-prediksi saja, atau misalnya dengan rasa-rasa saja. Tidak bisa. Sudah sangat jelas bahwasanya hilal bahwasanya bulan dalam tahun-tahun Qamariyah itu harus ditentukan dengan 2 hal saja, yaitu dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan 30 Sya'ban. Kalau memang hilal tidak terlihat di malam ke-30 itu. Adapun terkait dengan hitungan ahli hisab, ahli falak, nah itu memang adalah merupakan perkara yang masih diperdebatkan. Apakah bisa dijadikan dasar untuk kita berpuasa atau tidak? Cuma mayoritas ulama mengatakan tidak bisa, kecuali bagi yang membenarkannya. Nah, kalau ada yang membenarkannya, maka silahkan mengikuti. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Harus dengan salah satu dari 2 hal tadi, melihat hilal atau menggenapkan 30 Sya'ban. Nah, kemudian pula yang sering menjadi masalah adalah tentang perhitungan ini, di mana ada sebagian orang-orang yang menghitung, yang berkecimpung maksudnya di dalam perhitungan ini. Nah, mereka hanya menghitung ketinggian hilal di atas ufuk saja. Nah, tanpa menghitung jarak antara hilal dengan matahari. Kalau
tidak menghitung jarak antara hilal dengan matahari itu sangat sulit juga. Kenapa dikatakan sangat sulit? Nah, karena penting sekali untuk menghitung jarak bulan dengan matahari. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah kalau matahari itu, maksudnya kalau bulan itu berdekatan dengan matahari, maka pasti dia tidak akan bisa dilihat karena masih kalah dengan cahaya matahari. Jadi yang perlu menjadi catatan di sini, apapun metode dalam perhitungannya, kalau muqaddimahnya, pengantarnya itu adalah qat'i, memberi kepastian, maka perhitungan itu memang bisa dipegang. Itu memang begitulah yang disebutkan oleh para fuqaha. Tapi harus ada perhitungan yang akurat, yang diantaranya bukan cuma menghitung derajat ketinggian hilal di atas ufuk, tapi juga menghitung jaraknya dengan matahari. Inilah yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa terhindar dari berbagai macam perselisihan, berbagai macam perdebatan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan juga yang paling utama, mudah-mudahan untuk tahun ini kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesempatan kembali kepada bulan Ramadan, sehingga kita bisa kembali menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keberkahan, dan juga yang paling utama, seluruh amal ibadah kita yang diterima, amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal ikram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.